Bab 280. Akhir pertempuran. Segera Kingston Jiang kembali ke Jiangzhong. Setelah tiba di Jiangzhong, dia tidak langsung pulang. Sebagai gantinya, dia membawa para pembunuh yang telah pulih ke bengkel di pinggiran kota dan ke markas besar jaringan intelijen bawah tanah. Jauh di bawah tanah di bengkel, di ruang rahasia, Kingston Jiang sedang duduk di sofa. Pembunuh yang dia temukan berdiri di samping. Kingston Jiang melihat mereka satu persatu. Ketiga dalam daftar pembunuh, Little Sister. Keempat dalam daftar pembunuh, Lost Child. Pembunuh-pembunuh kelima, Midnight Southwind. Daftar pembunuh keenam, Barbaric. Ketujuh dalam daftar pembunuh, Reaper. Daftar pembunuh kesembilan, Scorpion. Kesepuluh dalam daftar pembunuh, Death Dance. 10 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh, selain Apollo mati, ada juga Raja Pembunuh nomor pertama, dan 10 besar semuanya berhasil direkrut olehnya. Naga Hitam, kamu berjanji kepada kami bahwa akan memberi kami 10 miliar. Lost Child, no. 4 dalam daftar pembunuh, bertanya tentang 10 miliar yang dijanjikan oleh Kingston Jiang. Yang lain juga memandang Kingston Jiang. Mereka memilih untuk mengikuti Kingston Jiang karena uang. Jika tidak ada uang, bahkan jika mereka mati, mereka mungkin tidak mengikuti Kingston Jiang. Kingston Jiang berhenti dan berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji, aku pasti akan memberikannya kepada kalian, tetapi tidak sekarang, tidak ada gunanya jika kalian mengambil terlalu banyak uang, jadi biarkan aku membayar kalian 100 juta pertama. Bagaimana sisanya akan diberikan dalam bentuk gaji bulanan." 10 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Satu orang 10 miliar, kalau semua ditambahkan akan mencapai hingga 70 miliar. Kingston Jiang tidak rela menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Karena sekarang saatnya New Generation juga memerlukan dana. Naga Hitam, apakah kamu bercanda? Reaper yang ada di peringkat ke-7 langsung marah. Reaper, jenis kelamin laki-laki, sekitar 40 tahun, dengan wajah karakter nasional, alis tebal dan mata besar, persis seperti pria kasar. Dia langsung mengarahkan pistol ke Kingston Jiang, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memberi aku 10 miliar hari ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Kingston Jiang meliriknya, wajahnya menjadi berat, dan di antara kedua tangannya, sebuah jarum perak terbang keluar. Jarum perak menembus pergelangan tangan Reaper dengan akurat. Ada rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Kingston Jiang berkata dengan dingin, "Jika aku mengatakan aku akan memberikannya, aku akan memberikannya kepada kalian. Aku dapat menyelamatkan hidup kalian dan membunuh kalian. 100 juta juga bukanlah jumlah yang kecil, keluarga kalian juga tidak membutuhkan sebanyak itu. Dan jika kalian mengikutiku, kalian tidak punya kesempatan untuk menghabiskan waktu dan minum ataupun bermain." Dengan rasa sakit di wajahnya, Reaper berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kingston Jiang memandang orang lain dan bertanya lagi, "Jika kalian memiliki ketidakpuasan, kalian dapat mengatakannya. Aku akan memberi kalian penawarnya. Kalian boleh pergi, tetapi apakah dapat meninggalkan kota Jiangzhong? Itu tergantung pada keterampilan kalian." Para pembunuh ini diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tidak ada yang keberatan, katakanlah, "Berikan aku nomor rekeningnya, dan aku akan mentransfer uangnya kepada kalian terlebih dahulu." Pembunuh ini tidak berani berbuat terlalu banyak, jadi mereka memberikan akun dengan patuh. Kingston Jiang juga berbicara tentang kredibilitas, dan masing-masing diberikan 100 juta. Setelah memberikan uang, dia menginstruksikan, "Tinggallah di sini untuk saat ini, jangan berjalan-jalan kemana-mana, aku akan menemukan cara untuk membantu kalian mendapatkan status yang memenuhi syarat." Ya, pembunuh ini mengangguk dan pergi satu demi satu. Setelah si pembunuh pergi, Kingston Jiang menghela napas panjang lega. "Bos." Moran bertanya, "Apa selanjutnya?" Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berkata, "Periksa semua berita tentang Doburi."
Jika aku tidak salah, raja pembunuh di urutan teratas daftar pembunuh adalah Doburi ini. Apollo berkata, orang ini telah mengumpulkan kekayaan selama 30 tahun dan kekayaannya cukup gila. Aku butuh uang sekarang. Jika aku bisa mendapatkan uang ini, itu yang terbaik. Ya, dan juga. Kingston Jiang melanjutkan perintahnya, menatap toko barang antik di jalan antik. Jika ada makam kuno Raja Lanling di belantara selatan yang digali, beritahu aku langsung. Baik. Ngomong-ngomong, sekalian periksa detail para pembunuh ini. Jika memungkinkan, bawa keluarga mereka ke Jiangzhou, belikan mereka rumah, cari pekerjaan untuk mereka, dan hanya jika anggota keluarga mereka ada di Jiangzhou, para pembunuh ini bisa patuh. Oke, Moran mengangguk. Setelah Kingston Jiang memerintahkan hal-hal ini, dia bangkit dan pergi. Baru saja keluar dari bengkel, sebuah jeep melaju, kaca mobil bergetar, dan Raja Xiaoyao menunjukkan wajah dan melambai ke Kingston Jiang. Kingston Jiang berjalan mendekat, membuka pintu dan masuk ke mobil. Raja Xiaoyao mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, dan bertanya, apakah kamu tidak apa-apa tadi malam? Kingston Jiang menerima tawaran khusus rokok dan tersenyum tipis, jika sesuatu terjadi, bisakah aku tetap berdiri di sini? Tentara api merah sudah bergerak KM. Raja Xiaoyao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tadi malam, beberapa helikopter mendarat di Jiangzhou, dan tentara api merah datang dan membawa seorang tahanan. Aku tidak tahu siapa, dan tentara api merah memiliki hak istimewa untuk penegakan hukum di seluruh negeri, dan aku tidak punya hak untuk campur tangan. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, aku tahu, aku sudah bertemu langsung, kita juga hampir bertarung. Jika tentara api merah tidak mengungkapkan identitas mereka, mereka mungkin telah dibunuh oleh orang-orangku. Raja Xiaoyao terkejut. Kingston Jiang tersenyum tipis, jangan kaget, pangeran ingin membunuhku. Dia ingin menggunakan tangan Dark Knight untuk membunuhku. Ingin menggunakanku untuk menukar bos Dark Knight pada Apollo. Pangeran menggerakkan Apollo, dan aku juga menggerakkan Apollo, dan akhirnya aku membunuh Apollo. Kingston Jiang berbicara santai, tetapi Raja Xiaoyao ketakutan. Dia bertanya, apakah kamu yakin itu pangeran? Kingston Jiang terkekeh dan berkata, selain pangeran, yang memiliki hak untuk mengusulkan bahwa Doburi, yang ditangkap oleh petarung dalam negeri 3 tahun lalu, dapat dikirim oleh tentara api merah selain pangeran, memangnya ada siapa lagi? Pangeran akan membunuhmu, pejabat tertinggi Dacia, Raja Dacia tahu. Meskipun kamu bukan naga hitam, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Kingston Jiang berhenti, apakah dia tahu atau tidak itu tidak penting lagi, atau ini juga salah satu rencana Raja Dacia untuk membersihkan semuanya, termasuk aku. Kingston Jiang membuka pintu mobil, berbalik dan pergi. Dan Raja Xiaoyao sedang berpikir. Kata-kata Kingston Jiang terdengar seperti peringatan untuknya. Tampaknya itu benar-benar akan kacau. Jika ingin menyerang naga hitam, dia harus berada di pihak Raja Dacia, jika tidak, setelah semuanya selesai, Raja Dacia juga akan datang ke tempatnya, karena dia juga 5 komandan tertinggi, dengan kekuasaan besar di tangannya. Benar. Kingston Jiang berhenti, memandang Raja Xiaoyao dengan pandangan berpikir, dan berkata, aku telah menemukan beberapa pembunuh. Identitas para pembunuh ini tidak terlihat. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki identitas. Apakah ada cara untuk membantu mereka mendapatkan identitas yang masuk akal? Raja Xiaoyao bereaksi, mengangguk dan berkata, tidak masalah, aku akan mengurusnya, kau berhati-hatilah. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku saja telah melewati ribuan pedang, lautan api, dan konspirasi dan trik ini. Jangan khawatir, aku bisa menghadapinya dan aku pergi dulu. Dia melambai ke Raja Xiaoyao. Dia masuk ke mobil dan memerintahkan adik laki-laki yang sudah lama menunggu di mobil, dan berkata, kirim aku kembali ke keluarga Tang. Setelah memberikan perintah, dia bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Sebelum tiba di keluarga Tang, Eri Jiang menelepon.
Kak Kingston, apakah berjalan lancar? Ya, Kingston Jiang menjawab, sangat lancar. Di mana Apollo? Sudah dibunuh. Kingston Jiang tidak menyembunyikannya, dengan mengatakan, orang ini terlalu licik dan tidak aman untuk tinggal di sisinya. Eri Jiang dari Mortal Clinic mendengar ini dan terdiam. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bisakah aku mendapatkan tubuhnya kembali? Mungkin agak sulit. Tentara api merah pangeran yang membersihkan medan perang. Itu bukan milikku. Aku tidak lagi menjabat. Aku tidak berhak meminta mayat dari pangeran. Ya, aku tahu. Eri Jiang menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menangis. Dia tumbuh bersama Apollo, berlatih bersama, dan bertarung bersama. Apollo telah merawatnya sejak lama, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Kingston Jiang tahu bahwa Eri Jiang sedang sedih sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan padanya. Apollo mengirim banyak pembunuh ke Gunung Wugu, tidak hanya untuk menangkapku, tetapi juga untuk membunuhmu. Bersambung.